pimpinan kasih Tuhan begitu luar biasa. Bahkan ketika kami ada di masa-masa seperti ini, melewati beragam hal-hal dalam hidup kami, ada kesempatan kami benar-benar hidup dekat dengan Tuhan, tapi ada kesempatan kami seakan-akan jauh dari Tuhan, kami tetap merasakan kasih setia pertolongan pimpinan Tuhan atas segala langkah kehidupan kami terus ada bagi kami. Terima kasih kesempatan berharga ini Tuhan perkenankan untuk kami kembali ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, belajar firman Tuhan. Pakai waktu ini menjadi waktu yang sangat indah untuk kami memberi hidup dan diri kami terbaik dibentuk oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang ada di depan ini dalam segala keterbatasannya. Kuasa kasih dan cinta Tuhan boleh Tuhan nyatakan setiap kami boleh mendapat berkat tersendiri dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan seperti tema kita pada hari ini dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mendapat bagian ini, saya rindu kita baca berganti-gantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua, kita berganti-gantian hingga kita menyelesaikannya di ayatnya yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Mereka seperti dalam hal Yanes dan Yambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang tadi WL kita sudah katakan bahwa di akhir-akhir ini, di beberapa waktu belakangan ini, kita sedang ada di dalam masa-masa kita mengikuti tetangga kita, orang-orang di sekeliling kita, rekan-rekan yang ada di seberang kita itu menjalankan masa puasa mereka begitu. Nah, namun menariknya di dalam menjalankan masa puasa yang bagi kita yang tidak menjalankan konsep ini adalah satu bulan yang mereka sebut sebagai bulan suci gitu ya. Ditambah lagi Ramadan di belakangnya. Satu pemaknaan tentang kata suci yang digunakan ini dengan pemaknaan puasa yang dijalankan itu untuk membersihkan diri, untuk mendakwakan diri lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta mereka, Tuhan mereka dan sebagainya. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, 2 hari lalu saya pergi beli takjil nih ceritanya, masih tentang takjil gitu ya Bapak Ibu Saudara. 2 hari lalu saya pergi beli takjil. Kemudian di satu tempat di sekitar Mangga Besar situ, kalau sore kan banyak Bapak Ibu Saudara. Saya menemui bahwa meskipun itu belum jam berbuka gitu ya, agak siang saya pergi, belum jam berbuka, tetapi saya menemui begitu banyak orang yang sedang ada di tempat itu dan sedang melihat satu kondisi yang bagi saya tidak pantas untuk dipertontonkan secara khusus dalam komunitas orang-orang yang beribadah di dalam momentum seperti ini. Karena ada sebuah perkelahian, ada sebuah pertengkaran yang terjadi dan akhirnya orang memutuskan dalam waktu yang cukup lama akhirnya bubar dan sebagainya. Nah, pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak sengaja juga buka Instagram
menemukan lagi begitu ya, ada berita yang terlihat di Instagram terkait dengan di bulan suci ini ternyata orang-orang menjalankan puasa tetapi banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada pasangan yang akhirnya ada seorang suami yang membacok istrinya di tengah jalan, memaksa istrinya secara paksa untuk mengikutinya sementara istrinya nggak mau, dan dia membacok dengan parang, dengan senjata, kemudian menghancurkan beberapa tempat di area itu dan sebagainya. Nah, saya memikirkan bahwa kalau di dalam konteks beribadah dalam konsep satu makna kesucian yang disakralkan di dalam momentum seperti ini, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen begitu ya, yang kita menjalani hari-hari hidup kita memang tidak mengkhususkan hari tertentu yang kita katakan sebagai momentum yang khusus untuk mendakwakan diri kita kepada Tuhan kita, tetapi bagaimana kita meresponi hari-hari hidup kita ini yang kadang-kadang sulit sekali untuk kita menghadapi beragam karakteristik yang muncul. Walaupun mungkin kita hari-hari tekun beribadah, tekun mendekatkan diri dengan Tuhan, tetapi yang namanya kejahatan dan imbas dari kejahatan itu tidak mungkin kita pungkiri. Dan saudara, menariknya seperti yang saya katakan ini, seorang Rasul Paulus menyoroti secara khusus kepada murid yang dikasihinya, Timotius, untuk melihat semua itu yang disebutnya dengan hari-hari terakhir, dengan karakteristik dari beragam orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan notabene orang-orang yang ada di sekeliling itu adalah orang-orang yang bisa jadi mereka pun adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi kemungkinan besar juga mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita sebut dengan tema last day atau hari-hari terakhir ini, kita mau melihat bersama apa yang menjadi sorotan bagi kita orang percaya di masa kini untuk memaknai tentang hari-hari terakhir secara khusus di dalam konteks bergereja kita pada masa ini. Ada 2 poin yang menjadi penekanan terpenting bagi kita untuk kita lihat bersama tentang konteks hari-hari terakhir yang ditekankan oleh seorang Rasul Paulus kepada murid yang dikasihinya, Timotius dan juga jemaatnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 ciri khusus ya. Yang pertama adalah bahwa pada hari-hari terakhir ini tidak bisa dipungkiri bahwa komunitas kekristenan, bahkan yang disebut dengan gereja, itu pun dipenuhi dengan orang-orang percaya tetapi penuh dengan kepalsuan, percaya palsu. Dan saudara bisa melihat dengan jelas pemaparan tentang hal ini tercatat dengan jelas mulai dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-5. Kalau saya dan saudara memperhatikan dengan detail terkait dengan hal ini, ada secara detail Rasul Paulus itu menyebutkan karakteristik dari kategori orang-orang yang ada di dalam gereja atau komunitas rohani, tetapi diklaim sebagai orang-orang percaya palsu ini. Nah, apa saja kategori mereka? Saudara dan saya memperhatikan satu persatu pada bagian ini. Yang pertama dikatakan bahwa mereka mencintai diri mereka sendiri. Menariknya, semua karakteristik yang digambarkan oleh Rasul Paulus ini diawali dengan satu tema besar, yaitu mencintai diri sendiri, atau yang sudah sering kita kenal dengan istilah egosentris, egois, memikirkan hawa nafsu dan kehendak diri sendiri. Maka dengan dasar karakter tema besar mencintai diri sendiri, muncul beberapa karakter-karakter yang lain. Saudara, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus menyebutkan bahwa orang-orang ini mencintai diri mereka sendiri? Karena ternyata saudara sekalian bahwa saking mencintai diri mereka sendiri, mereka tidak mampu lagi untuk mengklaim hidup mereka itu sebagai orang-orang yang hidup di dalam peribadatan yang harusnya mengekang diri mereka terhadap beragam kejahatan dan dosa, tetapi cenderung untuk mengikuti hawa nafsu dan kehendak diri mereka sendiri. Dan itu Bapak Ibu Saudara dipaparkan oleh seorang Rasul Paulus dengan jelas tentang tema mencintai diri sendiri di dalam karakter mereka ini, dengan menyebutkan bahwa kita bisa melihat bersama ya, bahwa mereka hidup itu dengan mencintai uang. Ya, saudara bisa melihat di pemaparan di ayat yang kedua itu juga. Banyak orang-orang yang hadir di dalam beribadah, tetapi fokus hidup mereka ya self-center. Uang, uang, dan uang. Berapa banyak keuntungan yang didapatkan daripada berapa banyak berkat yang harus diberikan.
Nah, ini menjadi sorotan dari seorang Rasul Paulus. Bahkan dikatakan pada bagian ini juga Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa cinta mereka akan uang menjadi satu karakter yang membawa mereka sebagai orang-orang yang hidupnya itu mendominasi segala kondisi dan situasi untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki. Ya, saudara bisa lihat di situ mereka akan membual, menyombongkan diri, dan saudara menariknya sekali lagi bagian ini disoroti secara khusus bagi karakteristik orang-orang yang menganggap dirinya mampu secara material, ya, yang menganggap atau mengklaim dirinya adalah orang-orang yang kaya secara finansial. Sehingga kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa demikian? Karena dengan mereka merasa bahwa mereka mampu secara finansial, hidup mereka fokusnya adalah self center, uang, uang dan uang, maka mereka mampu melakukan hal-hal sesuka mereka bagi orang-orang di sekeliling mereka tanpa mereka mempedulikan orang itu adalah seorang manusia atau tidak. Nah, saudara bisa lihat dengan jelas pada bagian ini bahwa mereka menjadi orang-orang yang sombong, ya. Karena mencintai diri mereka sendiri, mereka sombong. Mereka tidak mempedulikan siapa di antara mereka. Kesombongan yang ditunjukkan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi lebih tepatnya adalah mereka menindas orang-orang yang hadir di antara mereka itu yang mereka lihat secara finansial atau secara harta kepemilikan tidak ada, mereka akan menindas orang-orang seperti itu. Nah, saudara, saya kira hal-hal seperti ini pun masih terjadi di dalam kehidupan dan komunitas kerohanian di antara kita sampai sekarang. Bahwa kita dibentuk dengan sistem dunia yang mengajarkan bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berduit, mereka adalah orang-orang berkelas yang memimpin kondisi dan situasi tertentu. Ya, sekali lagi, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berduit, mereka adalah orang-orang berkelas yang memimpin situasi dan kondisi tertentu. Saudara, saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Satu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hari ketika ada di dalam kumpulan komunitas besar begitu, sekali lagi mungkin budaya ini mirip dengan budaya kita, budaya Tionghoa, bahwa kadang-kadang kita sangat menghormati orang-orang, atau bukan kadang-kadang tapi kita melihat status atau penghargaan kita itu seperti yang saya pernah jelaskan bahwa meskipun dia masih kecil, tetapi kalau memang sudah harus dipanggil om, secara struktur di dalam budaya kita, kita sangat menghormati orang-orang itu. Budaya kami pun sama. Tetapi menariknya saudara sekalian, di dalam komunitas kami berkeluarga, kami menyadari bahwa ada tipikal, ada satu keluarga yang memang secara struktur keluarga tidak memiliki struktur seperti yang saya jelaskan ini. Tetapi karena pintar, karena berduit, karena mampu, berkelas dan sebagainya, cara pandang akan berbeda. Maka saudara, menariknya adalah ketika orang yang sudah kami anggap dia adalah orang tua yang kami hormati di dalam lingkup keluarga, tetapi orang itu muncul, maka tanpa memandang usia, semua orang akan berdiri, semua orang akan mengangguk, semua orang akan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk menempati tempat paling tepat dan lain sebagainya. Saudara, sekali lagi saya kira ini adalah sistem dunia yang membentuk kita untuk menyoroti atau melihat bahwa orang yang pintar, orang yang punya uang, orang yang ada di dalam posisi yang tinggi dan sebagainya dan berkelas, kita akan lebih memberikan perhatian dan penyanjungan. Dan tanpa kita sadari, kita membawa satu pembedaan dan meletakkan atau menciptakan satu diskriminasi untuk ketidakpenghargaan kita kepada orang-orang yang kita anggap level ekonominya rendah, secara pendidikan rendah dan lain sebagainya. Dan bagian ini Rasul Paulus menyoroti kepada murid yang dikasihinya yaitu Timotius demikian. Karena cinta akan dirinya yang begitu sangat tinggi, orang bisa sangat menyombongkan diri dan orang bisa saja merendahkan orang lain dengan dasar bahwa dia memiliki kemampuan, dia memiliki kelebihan secara finansial dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, karakteristik juga orang-orang yang ada di dalam komunitas kerohanian ini juga adalah mereka bukan hanya sombong, tetapi kesombongan yang mereka bawa itu bukan hanya untuk menekan ya. Kesombongan yang mereka bawa itu bukan hanya untuk menekan orang lain yang tidak mampu, tetapi ada motif terselubung di dalam kesombongan itu sendiri adalah untuk menunjukkan atau menyanjungkan diri sendiri. Jadi untuk menampilkan kehebatan dan kemampuannya sendiri.
Dan mereka juga dikategorikan sebagai orang-orang yang masuk di dalam tipikal penghujat. Ya, kasar. Kalau sudah penghujat pasti karakter itu berpadanan pasti dengan yang namanya kasar. Mereka adalah orang-orang yang penghujat, dan tipikal karakter orang-orang penghujat adalah orang-orang yang kasar. Karena apa? Seorang penghujat dia tidak akan memikirkan dampak dan efek dari apa yang dilakukannya kepada orang lain. Maka tipikalnya ini adalah kasar. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam kasih Kristus, mari kita melihat pada bagian ini. Sekali lagi, tidak dapat dipungkiri bahwa semua karakteristik ini, semua karakteristik yang digambarkan oleh seorang Rasul Paulus ini melekat sekali dengan kehidupan bergereja. Dan kemudian Rasul Paulus pun memberikan kepada bagian gambaran ini bahwa selain mereka itu adalah orang-orang yang menghujat, mereka juga adalah orang-orang yang tidak patuh kepada orang tua. Saudara bisa memperhatikan dengan baik bagian ini di ayatnya yang ketiga ya. Mereka juga orang-orang yang tidak patuh kepada orang tua. Nah, gambaran tentang kata yang tidak patuh kepada orang tua ini Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dimulai Rasul Paulus menyoroti ada satu gaya hidup yang dibangun oleh orang-orang di sekeliling lingkup orang Kristen pada saat itu yang tidak menganggap betapa pentingnya janin di dalam kandungan seorang perempuan, saudara sekalian. Jadi ada satu pola kebiasaan, bahkan ada seorang penafsir katakan bahwa dosa yang dilakukan oleh komunitas di sekeliling orang percaya itu, bahkan tempat tinggal mereka itu ditemukan banyak sekali janin yang mati dan dibuangkan berhamburan begitu saja tanpa ada rasa kemanusiaan. Dimulai dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena nilai penghargaan terhadap satu kehidupan di dalam janin perempuan, di dalam perut ya, janin di dalam perut perempuan, di dalam kandungan perempuan tidak dihormati, tidak dianggap begitu penting, maka ini berdampak kepada anak-anak yang lahir pun tidak memberikan penghormatan yang baik kepada orang tua. Tidak memberikan hal yang harusnya mereka lakukan dan penuh penghormatan kepada orang tua, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan saudara melihat dengan jelas pada bagian ini bahwa orang-orang atau tipikal orang-orang yang tidak menghormati orang tua ini, mereka melakukan apapun itu tentu sangat menyeleweng dari apa yang seharusnya menjadi aturan main yang ditetapkan. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, terkait dengan ketidakpatuhan atau tidak menghormati orang tua ini, saya kira ini juga menjadi satu standar yang baik juga, yang di dalam komunitas orang percaya harus memandang ini penting. Karena apa? Sebuah konsep untuk menghormati sistem, menghormati atasan, menghormati birokrasi dan sebagainya, itu dimulai dari sistem yang dibangun di dalam keluarga terkait dengan bagaimana sikap menghormati orang tua. Karena dasar terpenting pola lembaga yang sederhana di dalam berkeluarga ini kalau dibentuk dengan baik, anak dibentuk dengan baik, menghormati orang tua dan nilai penghormatan itu sudah mulai dibentuk dengan sangat baik. Ketika dia akan masuk di lingkup sekolah pun, dia akan memberikan dengan tepat penghormatan itu kepada guru seperti apa. Ketika dia masuk dalam lingkup bekerja pun, dia akan tahu dengan tepat bagaimana menghormati figur otoritas, bagaimana menghormati sistem dan birokrasi yang berlaku dan lain sebagainya. Dan itu semua sekali lagi dibentuk dari keluarga, bagaimana terkait dengan poin menghormati orang tua ini. Maka sekali lagi saudara sekalian, mari kita melihat bersama kenapa sorotan itu begitu penting. Karena ternyata setelah ditelusuri, orang-orang tua pun tidak menganggap penting janin yang ada di dalam kandungannya. Dan itu timbal balik. Dan saya pikir ini menjadi satu perenungan yang baik bagi saya dan saudara. Baik itu sebagai seorang anak, bahkan juga sebagai seorang orang tua, bagaimana kita saling timbal balik menjalankan peran ini dengan baik di dalam keluarga kita. Sehingga poin terkait dengan menghormati orang tua itu diterapkan secara utuh baik antara anak dan juga orang tua dengan sangat baik. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus pun menyoroti terkait dengan bagaimana tidak bersyukur. Mereka adalah jenis orang-orang yang tidak bersyukur. Nah, menariknya walaupun mereka adalah notabene orang-orang kaya yang kalau kita perhatikan di surat 1 Timotius bagian-bagian akhir juga sudah menyoroti terkait dengan kondisi kekayaan mereka dan sebagainya, begitu. Mereka adalah orang-orang yang secara kemampuan intelektual mereka miliki, mereka adalah orang-orang dengan posisi yang secara kemasyarakatan mereka punya, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak mampu atau tidak bersyukur, begitu ya. Ini bukan hanya tidak bersyukur tetapi tidak mampu bersyukur. Ini beda ya.
Kalau orang tidak bersyukur dan orang tidak mampu bersyukur itu beda sekali. Karakteristik kalau orang tidak bersyukur itu bisa jadi dia pernah bersyukur. Dan ada event dan momen tertentu dia tidak bersyukur. Tetapi kalau orang tidak mampu bersyukur, dasarnya memang tidak bisa, tidak paham tentang konsep bersyukur. Nah, dasarnya karena memang tidak paham tentang konsep bersyukur. Dan tipikal orang-orang yang ada di sekeliling jemaat ini adalah orang-orang yang tidak mampu bersyukur. Nah, saya bertanya ya, apakah mungkin kita pernah menemui orang-orang yang tidak mampu bersyukur di sekeliling kehidupan kita? Mungkin bisa jadi ada. Ya, mungkin punya tempat tidur, punya tempat tinggal, punya makan minum walaupun tidak mewah makan minumnya 3 kali sehari atau paling tidak 2 kali sehari. Karena standar makan kan bukan cuma 3 kali sehari ya, 2 kali sehari itu juga sudah standar makan. Gitu. Karena saya sekarang makan 2 kali sehari. Nah, pamer sedikit ya. Saya pikir itu bagian yang baik untuk pola kesehatan juga begitu. Tidak mampu bersyukur. Kita lihat kehidupannya baik-baik saja. Kita mungkin sering sekali mungkin kita menemukan tipikal orang-orang seperti itu. Tetapi sekali lagi sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan, bagaimana kita mencerminkan hal itu, bercermin kepada diri kita sendiri tentang konsep tidak mampu bersyukur ini. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan orang-orang yang tidak mampu bersyukur ini adalah orang-orang yang menutup mata hatinya terhadap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, itulah alasan mereka tidak mampu bersyukur. Karena orang-orang yang terus membuka hidupnya, membuka mata hatinya di hadapan Tuhan untuk terus melihat kebaikan, kasih setia, karya Tuhan di dalam hidupnya. Mungkin ada saat tertentu dia terkendala dengan masalah bersyukur, tetapi dia tetap akan bersyukur. Dia tetap akan bersyukur. Nah, ini menjadi koreksi yang baik bagi saya dan saudara. Jangan pernah kita menutup mata hati dan mata iman kita untuk segala kebaikan Tuhan yang kita terima dalam hidup ini. Sekecil apapun itu yang membuat kita akan terus mampu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka juga adalah orang-orang yang bukan hanya tidak mampu bersyukur, mereka adalah orang-orang yang bercela. Dan kata bercela ini dipakai di dalam penyebutan, di dalam bagian ini adalah mereka orang-orang yang tidak suci. Orang-orang yang kotor, orang-orang yang najis. Terkait dengan dosa kenajisan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu yang saya sebutkan tadi itu, ya, dosa percabulan merajalela di dalam komunitas ini. Aborsi, menggugurkan janin dianggap hal yang biasa. Tidak lagi melihat nilai kemanusiaan itu sebagai hal yang penting terhadap sebuah kehidupan yang ada di dalam janin atau di dalam kandungan. Dianggap biasa. Dan mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak suci. Mereka diklaim sebagai orang-orang yang bercela di hadapan Tuhan. Saudara, saya kira ini juga menjadi refleksi yang paling baik di dalam kehidupan kita. Saya mau sharing Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lahir dari seorang ibu yang sebenarnya awalnya dia tidak menginginkan kehadiran saya. Ini menarik saudara sekalian. Jadi di usia kandungan mama saya 3 bulan menjalan 4 bulan, dia baru memastikan bahwa dia sudah hamil dan perutnya sudah mulai kentara dan sebagainya. Di usia 3 bulan itu ternyata dia pasti tahu bahwa dia hamil karena mungkin zaman dulu dia tidak terlalu mau serius untuk memeriksa dan sebagainya karena dia belum berharap mau hamil dan sebagainya. Dan akhirnya bersepakat dengan orang tua papa saya, almarhum papa saya, mereka memutuskan untuk sudahlah gugurkan saja begitu, gugurkan saja gitu. Akhirnya dengan keputusan seperti itu mereka pergi ke dokter. Sebelum pergi ke dokter mama saya tuh setiap hari ngikat stagen. Stagen tahu ya? Zaman dulu kalau orang habis lahiran kan lilit stagen ya. Jadi dia bukan cuma dililit tapi diikat juga perutnya dengan usia kandungan 3 jalan 4 bulan itu. Ikat dengan kencang gitu. Terus dia minum pil KB, itu menurut ceritanya dia. Dia ngaku berdosa, dia cerita secara detail kepada saya. Dia minum pil KB, terus selain itu dia minum ramuan-ramuan kampung dengan tujuan untuk mengeluarkan bayi itu begitu. Nah kemudian karena tidak berhasil saudara sekalian, ini mungkin kandungannya dijaga benar-benar sama Tuhan. Itu berhari-hari berminggu-minggu dia lakukan akan hal itu. Karena tidak berhasil dia ke dokter dengan mengatakan bahwa dengan beragam alasan untuk dengan tujuan kalau bisa dikuret dan sebagainya. Tapi setelah dokter mau meriksa ini masih ada kehidupan gitu. Saya pernah dikuret karena janin tidak berkembang.
Nah, mama saya beda. Dia pergi dengan alasan bahwa ini kayaknya sudah tidak sehat anaknya. Berharap ketika segala macam lakukan itu, anaknya sudah mati di kandungan. Sehingga dengan alasan itu diperiksa, minta dikuret. Tapi dokternya mengatakan bahwa ini masih ada kehidupan. Dan setelah diperiksa dengan sistem USG zaman dulu yang masih pakai begini dan lain sebagainya, bukan yang sudah modern sekarang. Dokter mengatakan bahwa detak jantungnya masih sangat normal, gerakan anak ini masih sangat normal. Tetapi dokter bertanya secara jujur, apa yang sudah mama lakukan sejauh ini terkait dengan anak ini? Dia jujur dan mengatakan, sejujurnya saya tidak menginginkan anak ini. Saya berharap dia tidak dilahirkan karena saya sudah sepakat dengan papanya. Saya mengikat perut saya dengan stagen dan lain sebagainya. Nah, satu pernyataan dokter waktu itu adalah, ya kalau begitu ibu siap-siap aja. Karena saya nggak mungkin melakukan kuret kalau anak ini masih sehat. Tetapi ibu siap-siap saja kalau anak ibu nanti dilahirkan tidak normal atau cacat. Nah, maka pulang sudahlah dia menerima apa adanya. Mungkin dia berharap mungkin pas lahiran anaknya mati aja gitu kali ya. Gitu. Gitu. Kemudian saudara luar biasanya adalah setelah waktunya untuk melahirkan, saya yang cukup berbeda dari saudara-saudara saya. Saya nggak tahu ini secara medis dijelaskan seperti apa, tetapi saya pernah bertanya kepada beberapa teman dokter, rekan-rekan dokter, bahwa hal-hal seperti itu tuh jarang terjadi. Karena waktu dilahirkan itu kondisi saya di dalam bungkusan itu biasanya kan air ketuban pecah, anaknya keluar, lahiran normal ya. Kalau yang ini waktu anak keluar kondisinya masih utuh tertutup dengan plastik bungkusan itu. Dan air ketuban belum pecah. Jadi masih utuh sekali terbungkus sampai dilahirkan. Agak beda memang ya. Saya bilang kok bisa? Ya mungkin itu cara Tuhan melindungi kamu untuk hal-hal buruk yang harusnya tidak saya lakukan kepada kamu, tetapi kamu tidak mengalami itu. Nah, saya berpikir seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus. Berapa banyak orang-orang di sekeliling kita terkait dengan hal-hal seperti ini yang tidak paham dan mereka melakukan itu. Beberapa waktu lalu ketika saya mengkonseling seseorang pribadi, ada banyak sekali hal-hal yang saya terkejut sekali mendengarkan tentang proses konseling ini. Dan saya menyadari bahwa di sekeliling kita, gitu Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita ada terlalu banyak kesalahan, pelanggaran, dosa yang dilakukan dan itu tidak suci di hadapan Tuhan. Dan mungkin Tuhan mengutus saya dan saudara untuk menjaga hidup kita, untuk kita mungkin tidak bisa sepenuhnya menjadi orang-orang yang sempurna suci di hadapan Tuhan. Menurut standar yang Tuhan bilang, jadilah kamu kudus sebab aku kudus. Memang standar itu kita harus capai dari waktu ke waktu, tetapi dari keseharian kita mungkin kita akan terus berdosa. Tetapi paling tidak kita berjuang semaksimal mungkin untuk kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita meresponinya dengan rasa syukur yang melimpah dengan menjaga hidup itu di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang datang di sekitar kita dengan notabene mereka akan melakukan ini, mereka akan mengakhiri hidup mereka akan melakukan tindakan kejahatan dan semuanya bercela di hadapan Tuhan. Dan kalau saya dan saudara menemukan waktu, timing yang tepat seperti itu, mungkin itu cara kerja Tuhan untuk kita memperkenalkan mereka bagaimana hidup benar dan menerimakan kebenaran di dalam Kristus itu sesungguhnya. Maka saudara kembali lagi, mari kita menjaga supaya kita menjadi orang-orang yang dikatakan pada bagian ini tidak bercela atau kita menjaga akan kekudusan itu. Kemudian mereka pun dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mengasihi, saudara sekalian, tidak mengasihi yang dikatakan pada bagian ini diklaim secara langsung oleh seorang Rasul Paulus itu adalah mereka hidup tanpa kasih sayang alami. Nah, saudara bisa bayangkan kalimat ini, ya. Mereka hidup tanpa kasih sayang alami. Kalau kasih sayang alami itu kan natur yang dibentuk Tuhan di dalam diri orang-orang yang hidup di dunia ini dalam pengenalan mereka kepada Tuhan. Nah, saya menyadari betul ya seperti seorang anak kecil Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tanpa mengajarkan mereka tentang hal-hal kebaikan atau hal-hal buruk, mereka kan sudah tahu hal buruk. Itu natur keberdosaan kita dilahirkan dari dosa. Seorang anak kecil tanpa kita ngajarin tentang hal buruk, dia udah pasti tahu tentang hal buruk. Makanya tujuannya kenapa kita harus ngajarin hal benar itu terus menerus di dalam kehidupan baik itu anak kecil atau orang-orang di sekeliling kita. Dengan tujuan apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Supaya mereka tahu tentang konsep kasih secara alami itu seperti apa. Karena kasih secara alami itu dimiliki oleh seseorang
ketika mereka bersentuhan secara langsung kepada Tuhan Yesus atau siapa penciptanya. Dan tanpa mungkin mereka ada di dalam kelas-kelas tertentu atau juga mungkin mereka ada di dalam pembinaan-pembinaan tertentu, tetapi kasih secara alami yang ada di dalam diri mereka, yaitu pengenalan mereka kepada Tuhan itu membentuk mereka untuk membawa mereka ada di dalam prinsip kebenaran itu. Dan ini saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh seorang Rasul Paulus bahwa ternyata mereka itu tidak tahu mengasihi karena mereka tidak memiliki kasih secara alami itu. Dan saudara sekalian, sekali lagi, inilah tipikal orang-orang Kristen palsu. Yang mengatakan dirinya hadir di dalam peribadatan. Yang mengatakan dirinya ada di dalam komunitas bergereja. Tetapi kehilangan atau tidak memiliki kasih secara alami itu. Karena atas dasar apa? Pengenalannya kepada Tuhan sesungguhnya belum ada. Dan ini disoroti oleh seorang Rasul Paulus. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya dan saudara sudah mengenal Tuhan semua. Saya dan saudara tanpa terkecuali. Sudah mengenal Tuhan, sudah diperdengarkan suara tentang Injil, kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus, kasih Kristus yang sempurna itu. Bagaimana kita menghidupkan kasih secara alami tanpa harus dipaksa, tanpa harus ada proyek tertentu, tanpa harus ada standar tertentu. Tetapi karena atas dasar apa? Pengenalan kita kepada Tuhan kita yang hidup. Dan saudara, menariknya orang-orang yang tidak mengenal atau mengalami kasih secara alami ini ternyata mereka adalah tipikal karakter orang-orang Kristen yang tidak dapat didamaikan. Oh saudara, ini pernyataan yang sangat keras begitu ya, yang tidak dapat didamaikan. Kenapa orang sulit sekali mengampuni sesamanya? Karena mereka pada dasarnya tidak memiliki kasih secara alami itu. Kenapa orang sangat sulit untuk menerima kekurangan orang lain? Karena pada dasarnya mereka tidak memiliki kasih secara alami itu. Dan Paulus menyoroti itu, dan tipikal orang-orang ini sulit sekali dan tidak dapat didamaikan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, saya dan saudara di tempat ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Mungkin kita bukan orang yang tidak mau mengasihi dan tidak mau didamaikan. Tetapi poin besar tadi tuh, tema besar dari seorang Rasul Paulus soroti adalah egosentris. Itu permasalahan utamanya. Itu tema besarnya. Sehingga Rasul Paulus memaparkan secara detail satu persatu apa dampak dari kehidupan orang yang hidup di dalam egosentris. Kita sudah mendengar Tuhan. Kita sudah mengalami kasih karunia di dalam Tuhan. Tetapi kita masih mengandalkan egosentris kita. Mohon Tuhan menolong saya dan saudara ada di dalam masa-masa ini untuk terus mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, dampak dari orang-orang yang tidak mau didamaikan ini juga akan muncul beberapa karakter seperti pemfitnah, tidak mampu mengendalikan diri sendiri, brutal, ganas, ya, dan akhirnya menunjukkan sikap pertentangan yang bukan mendatang orang kalau konflik dan bertentang. Kalau tujuannya untuk mendapatkan keputusan yang baik itu benar. Tetapi kalau konflik dan bertentangan, tetapi tujuannya terus-menerus ada, ribut dan terus-menerus. Nah ini tipikal yang ada, bertentangan tetapi dengan tujuan tidak pada kebaikan. Ini yang dialami oleh orang-orang ini. Mereka juga adalah orang-orang yang dikatakan sebagai pengkhianat, ceroboh, ya, mencintai kesenangan diri sendiri dibandingkan mencintai Tuhan. Dan saudara sekali lagi terlalu banyak hal-hal yang diungkapkan oleh Rasul Paulus terkait dengan tipikal orang-orang Kristen palsu di hari-hari akhir ini. Saudara yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua yang Rasul Paulus mau tekankan kepada murid yang sangat dikasihinya juga adalah pada hari-hari terakhir di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya akan penuh dengan pengajar-pengajar atau guru-guru palsu. Dan saudara memperhatikan secara detail itu ada di ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Karakteristik daripada pengajar sesat ini adalah mereka datang dengan motif terselubung. Ya, motif terselubung mereka adalah mereka menipu dengan tujuan mereka menyeludup masuk ke rumah-rumah orang, menjera untuk memenuhi nafsu diri mereka, kepentingan hawa nafsu mereka. Tujuan menipu mereka adalah untuk kepentingan diri mereka. Saudara bisa bayangkan ya, orang tampaknya kadang-kadang saya bergumul sekali, ya Tuhan Yesus tolong saya. Tampaknya seorang pendeta yang hadir dengan jubah, keimaman pun
belum tentu dia adalah orang yang mampu menjaga kualitas integritas kesucian hidupnya. Dan berapa banyak orang-orang yang tampil dan tampaknya rohani, mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi moralitas kehidupan mereka jauh dari kebenaran itu. Dan Rasul Paulus menyoroti itu. Tampaknya mereka memberi pengajaran-pengajaran yang bernilai moral tinggi. Dan tetapi dari awal Rasul Paulus sudah mengklaim mereka adalah tipikal pengajar palsu. Karena karakteristik yang mereka tampilkan. Mereka menyeludup, mereka masuk ke rumah-rumah, mereka menjara perempuan-perempuan sundal untuk memenuhi hawa nafsu diri mereka sendiri. Tetapi mereka membungkus itu di dalam bingkai kerohanian. Saudara sekalian yang dikasih dalam kasih Kristus, sekali lagi. Satu statement yang mungkin harus kita hidupi dalam hidup kita adalah perkataan dan pengajaran tidak menjamin orang itu memiliki kualitas hidup kerohanian yang baik dan benar. Tetapi perkataan dan pengajaran yang diimbangi dengan sikap hidup akan menjamin orang itu memiliki kualitas kerohanian dan hidup yang benar. Mari kita menjadi orang-orang yang jangan dikatakan sebagai orang yang tampil sebagai figur rohani, sosok rohani, orang-orang Kristen yang nilai kerohanian kita tinggi. Tetapi kita pun menjunjung nilai kebenaran itu. Saudara, para guru palsu ini juga mereka berusaha untuk menguasai orang lain. Saudara bisa memperhatikan bagian ini ya, menguasai orang lain. Bahkan mereka memfokuskan segala hal itu hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan saudara, menariknya pada bagian ini adalah mereka tampil seperti Yanes dan Yambres. Dua sosok yang kalau saudara dan saya telusuri di dalam konteks kehidupan di masa seorang Musa di dalam memimpin mereka. Ini adalah dua jenis pribadi yang tampil menjanjikan, menawarkan, mengiming-imingkan sesuatu. Tetapi sesungguhnya penuh dengan kepalsuan. Dan tipikal-tipikal ini diklaim sebagai orang-orang seperti itu. Saudara, sekali lagi merenungkan dan mempersiapkan bagian kebenaran firman Tuhan ini juga menjadi teguran yang sangat keras bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana pengajaran saya, bagaimana kehidupan saya, dan bagaimana dampak hidup dari seorang yang mengajarkan kebenaran. Dan sekiranya ini juga memberikan satu dampak yang baik bagi kita semua orang-orang beriman di masa kini. Bagaimana kita yang hadir setiap saat di dalam bergereja. Kita yang memberi hidup dan waktu kita untuk ada di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kita yang memberikan waktu terbanyak kita untuk aktivitas kerohanian yang kita jalankan. Bagaimana dampak dari kehidupan itu kita tunjukkan dengan karakteristik-karakteristik yang benar dan baik di dalam seluruh aspek hidup kita. Hanya anugerah kasih karunia Tuhan melayakan dan memampukan kita untuk menjalani semua ini. Tapi dengan dasar ada kemauan diri yang mau mendisiplinkan diri untuk berproses menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Mohon Tuhan menolong saya dan saudara. Dan kalau Alkitab katakan pada bagian ini, Rasul Paulus mengecam orang-orang ini dengan sederhana saya pakai kalimat saya. Orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau lihat tipikal orang ini, jangan bergaul dengan mereka. Rasul Paulus mengklaim pada bagian ini, jangan bergaul dengan mereka. Namun saudara dan saya dilihat dari versi yang berbeda dari kacamata Tuhan Yesus. Justru orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus datang di tengah dunia. Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus ngobrol dengan mereka. Tuhan Yesus terus menyapa mereka. Tuhan Yesus terus menunjukkan kualitas kasih terbaiknya kepada mereka. Panggilan saya dan saudara, ada saat mungkin kita perlu menghindar dari jenis-jenis orang seperti ini kalau kita menyadari kerohanian kita pun belum matang dan dewasa. Tetapi kalau kasih yang besar itu Tuhan tanamkan di dalam diri kita
untuk kita terus menunjukkan kualitas kasih yang murni seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maju, terus lakukan. Standar kita sampai Tuhan merasa puas, bukan manusia merasa puas. Mohon Tuhan menolong, memampukan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam perenungan firman Tuhan yang indah yang digaungkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, murid yang sangat dikasihi. Di dalam segala kondisi zaman yang tidak mudah dihadapi dalam konteks Timotius menghadapinya, bahkan di konteks kami di masa kini. Biarkan kami menjadi orang-orang yang belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Hidup berintegritas, hidup berkaul karib dengan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dari waktu ke waktu sepanjang perjalanan iman kami. Dan mungkin kami ada saat tertentu menghadapi kondisi yang sulit berhadapan dengan tipe-tipe orang yang diklaim oleh Rasul Paulus pada bagian ini. Tetapi mungkin saat itu juga Tuhan sedang mengizinkan kami, memproses kami, membentuk kami untuk terus menunjukkan kualitas kasih yang murni yang telah kami alami di dalam Kristus. Tolong kami Tuhan. Hanya di dalam kekuatan anugerah karya Yesus Kristus. Kalau Tuhan mempercayakan kami menghadapinya, biarkan kami taat menjalaninya. Hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Kiranya kebenaran firman Tuhan pakai melalui kuasa Roh Kudus terus menggaungkan kebenaran ini dari waktu ke waktu sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.